Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi sistem ACG starter ya, atau alternating current generator. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dan fungsi ACG starter. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan ACG starter dan starter konvensional. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami cara kerja ACG starter. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan troubleshooting ACG starter. Nah, pengertian atau fungsi ACG starter atau SMG. Alternating current generator atau ACG, atau sering disebut juga dengan istilah smart motor generator SMG, yaitu alat untuk menghasilkan listrik dengan hasil arus bolak-balik atau AC. Sedangkan starter yaitu alat untuk memulai kerja suatu alat lain atau mesin sehingga keduanya dikombinasikan menjadi ACG starter. Jadi fungsi ACG starter yaitu memutar poros engkol untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan alternator, stator, dan rotor sekaligus generator ya. Nah, perbedaan antara kerja sistem ACG dengan sistem starter konvensional, yang lebih mudahnya kita kelihatan yaitu kalau yang ACG starter tidak menggunakan dinamo starter, tidak menggunakan gear ya, kedua gear ya, sehingga otomatis karena tidak menggunakan gear suaranya akan lebih halus ya, karena sistemnya sistem pengontrolan oleh ECU ya. Jadi arus listrik yang dialirkan ke stator dan playway-nya itu atas dasar perintah ECU untuk menghidupkan mesinnya. Sedangkan kalau yang ACG kalau yang tipe pakai dinamo, jadi arus listrik dikirimkan ke dinamo untuk menggerakkan gear yang kecil, untuk menggerakkan poros engkol berhubungan dengan gear yang besar, sehingga otomatis akan terjadi gesekan antara kedua gear sehingga terdengar suara bunyi yang sangat keras. Yaitu perbedaannya antara yang ACG dan konvensional. Nah, cara kerjanya. Nah, pada saat mesin dinyalakan, maka secara otomatis arus listrik akan langsung dialirkan ke pad, pil, efek transistor, sirkuit yang terdapat pada ECM atau ECU ya, yang kemudian dibagi secara merata ke dalam 3 hole tersebut ya. Jadi 3 hole, jadi 3 hole ini yang terdapat di ECM nanti dikirimkan ke sini ya, ke 3 hole, dan akan bertemu, dan stator yang telah menjadi elektromagnetik akan bertemu dengan magnet playwheel. Setelah dikirimkan arus DC dari aki akan bertemu dengan playwheel, sehingga arus listrik yang tadi dikirimkan ke stator ini bisa menggerakkan atau motor bisa bergerak. Nah, pertemuan antara kedua magnet inilah yang menyebabkan playwheel bergerak sebelum akhirnya menggerakkan piston yang terhubung langsung untuk menyalakan mesin motor. Selanjutnya, setelah motor dalam kondisi berjalan, maka secara otomatis ECU atau ECM akan memutus tegangan listrik ke stator beralih fungsi menjadi generator ya. Nah, ini playwheel-nya nanti setelah misalkan dia berputar, mesin berjalan, maka ini berubah menjadi sistem pengisian. Playwheel ini ya bergerak untuk mengisi arus AC ke ECU dan disearahkan oleh ECU melalui kiprok untuk mengisi ke aki ya. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Jadi arus listrik yang mengalir tadi ya dikirimkan ke pad tadi ya, sehingga di sini akan jadi induksi magnet, sehingga akan menggerakkan daripada magnet ya untuk menggerakkan motornya bertemu dengan stator sini. Nah, setelah magnet dan stator bertemu dan berputar, maka mesin ini berputar berbalik arah menjadi ke kanan untuk mengisi ke aki ya. Untuk lebih jelasnya nanti ada di
diagramnya ya, diagram starting maupun pengisiannya atau chargingnya. Nah, kita pada saat mesin dihidupkan. Nah, pada saat mesin dihidupkan, otomatis komponen-komponen pendukung daripada ACG starter harus aktif dahulu. Yang pertama adalah sumber samping harus dinaikkan terlebih dahulu, kunci kontak di-on-kan. Maka setelah kunci kontak di-on-kan, maka arus listrik dari baterai akan dikirimkan ke relay kaki 4 dan relay kaki 5 atau relay pengisian, starter dan pengisian ya. Juga akan dikirimkan ke rem depan atau rem belakang. Jadi rem belakang dan rem belakang harus kita tekan ya. Juga starter switch atau tombol starternya. Nah, setelah komponen-komponen pendukung ini kita fungsikan ya, maka arus tadi akan dikirimkan ke alternator ini, sehingga nanti ini akan berputar ke kiri ya, berputar ke kiri untuk menggerakkan poros engkol sehingga mesin bisa hidup ya. Nah, ini masih sistem starter ya. Nanti kalau sudah pengisian nanti ini berubah, nanti kita lihat di gambar berikutnya. Jadi arus masuk ke sini ya, sehingga di sini menggerakkan daripada poros engkol ya. Arusnya berpindah-pindah ya, dari air, yellow, red, white maupun red, blue ya. Kita lihat di pengisiannya. Nah, pada saat pengisian maka otomatis relay kaki 5 ini berpindah ya, berpindah menjadi sistem pengisian, dan arus yang tadinya kan tanda panahnya tadi ke bawah, dan sekarang ke atas. Otomatis karena arusnya sudah diputus dari ECU, diputus, maka ini berbalik. Karena ini berputar, masih berputar ya, karena motor sudah berputar, maka ini berbalik arah, berubah menjadi sistem pengisian untuk mengisi daripada aki ya. Karena ini sudah diputus arusnya, maka ini sekarang berbalik, dia menjadi mengirimkan arus AC ke ECU, nanti di ECU diolah menjadi arus DC untuk dikirimkan ke aki atau untuk mengisi aki secara otomatis. Jadi kalau misalkan motor dimatikan lagi, maka ini akan berpindah. Setelah motor dihidupkan lagi dan motor hidup, maka ini akan berubah lagi, berpindah lagi menjadi sistem pengisian lagi ya. Kita nanti lihat videonya ya, simulasinya di bawah. Nah, keunggulan ACG starter yaitu mengurangi getaran dan bunyi saat menyalakan mesin motor, mengurangi konsumsi BBM, mengisi aki secara otomatis, menjamin perawatan motor karena tidak menggunakan brush ya. Yang biasanya kan kalau motor biasa kan menggunakan brush atau cool starter yang mudah rusak ya. Nah, sekarang tidak, jadi otomatis perawatan lebih enak ya, karena tidak perlu mengganti brush. Tapi kelemahannya juga pasti ada ya, setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahannya juga pasti ada. Yang pertama pasti otomatis harga lebih mahal, karena otomatis kita kan lebih dimudahkan, otomatis pasti harga agak lebih dari motor yang menggunakan dinamo starter ya. Kita lihat di tayangan video di bawah ini ya. Kita lihat cara kerjanya ya. Nah, pertama-tama kita kunci kontak on kan ya, untuk memastikan bahwa komponen pendukung daripada ACG starter ini tidak ada masalah ya. Kita cek remnya gimana, rem nah udah berjalan ya, artinya nyala, berarti salah satu pendukung daripada sistem ACG sudah berjalan atau normal. Nah, sekarang kita cek misalkan akinya, sikringnya apakah putus atau tidak, terus relay kaki 4 dan kaki 5 nya kita cek juga apakah rusak atau tidak ya. Nah, kalau sudah dipastikan semuanya tidak ada masalah, nah sekarang kita cek perputaran magnet sistem ACG nya ya. Kita lihat. Nah, itu juga di magnetnya ya.
tanda atau warna untuk memperjelas aja nanti perputarannya magnetnya ini ke kiri atau ke kanan pas saat hidup, pas saat mulai hidup atau pas saat hidup. Untuk pengisian ke aki itu nanti pergerakannya biar kelihatan lebih jelas ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu ya, tutup atau covernya menggunakan kunci T8, 10 dan obeng plus ya. Nah, kunci kontak sudah di off kan, tekan handle rem, starter, tombol starter ditekan. Nah, sebelum dia hidup nanti dia bergerak atau magnet bergerak ke kiri. Nah, kita lihat magnet bergerak ke kiri ya. Tekan. Nah, bergerak ke kiri, tekan lagi dia bergerak ke kiri. Tapi setelah dia nanti hidup, maka dia akan bergerak ke kanan dan berubah menjadi sistem pengisian. Nah, itu ya. Cara kerjanya daripada spool atau magnet ACG starter. Nah, kita ulang lagi ya. Tekan tombol starter ditekan, rem salah satu ditekan ya. Nah, bergerak ke kiri, tekan lagi, bergerak ke kiri. Nah, setelah hidup nanti dia akan berubah menjadi sistem pengisian. Nah, itu cara kerja magnet atau spool daripada sistem ACG starter pada motor Beat FI ya, atau dikenal dengan Beat starter halus ya. Nah, mungkin itu saja untuk pengenalan atau cara kerja ACG starter ya. Nah, motor kita matikan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan uraian saya yang kurang pas, mohon dikoreksi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.